New Life Church, are you ready to praise God? Saya ajak kita bagi berdiri sama-sama. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Dilihat kanan kirinya gelap-gelap sedikit gak apa-apa. Kasih salam sehati. Katakan you look so good. Oke, depan belakang. Semua siap memuji Tuhan? Yang siap katakan amin. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita, come on. Hey. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Katakan ku berjalan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Hey! Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Dia meneguhkan, come on. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Percaya Tuhan kita dahsyat dan Tuhan kita ajaib, come on. Hey! Katakan kau meneguhkan. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Hey, Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikuti. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Haleluya. Semua kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Jesus.
Kalau Tuhan jadi lawan, kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang jadi lawan kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Hey! Come on, you like that? Hey! Oh, 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 oh. Come on, sing it, everybody, say it. God is on our side. He has overcome us. He is overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome us. He is overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Come on, everybody, say it. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Oh, 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 oh. Say, say. Covering our shame, He has overcome us. He is overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, percaya Yesus di tengah kita. Come on, say, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Revealed and I
will shout it out, shout it out. Hey! Dalam nama Tuhan kita Yesus ada kuasa yang percaya. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita, come on. Hey! Sungguh kami percaya kalau Tuhan bersama kami. Tidak ada yang perlu kami takutkan. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan. Janji Tuhan kami pegang. Dan janji Tuhan pasti digenapi. Yang setuju, satu kali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, come on. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah yang hari ini percaya kepada Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, come on. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, oh aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam
berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari jangan takut, jangan gentar siang hari ini. Semua yang percaya katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Semua angkat tangan sama-sama. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Semuanya mari berserah. Angkat kedua tanganmu, katakan, ku berserah di dalam kekuatan. Kalau kita berserah, Tuhan turun tangan menolong. Ku berserah di dalam kekuatan yang tidak terbatas. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Berapa banyak kau percaya ada kekuatan yang tidak terbatas yang akan menolong kita pagi hari ini? Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, Bapak Ibu saudaraku. Jesus. Panggil nama-Mu, haleluya. Kalau kami tidak tahu kemana kami berharap, pagi hari ini kami arahkan pandangan kami kepada Tuhan. Kau pertolonganku Tuhan, perlindunganku, tempat harapan
sesatkan. Yesus, lawan setiap kami Tuhan, lawatlah kami Tuhan. Sejenak saya ajak kita angkat kedua tangan kita. Mari yang bisa berbahasa roh sejenak. Seringkali kita takut, kita gentar ketika menanti janji Tuhan. Hari ini pun, saya percaya setiap kita ada yang menanti janji Tuhan, menanti pertolongan Tuhan. Mungkin kita khawatir, mungkin kita takut. Saya bacakan satu ayat buat kita. Mazmur 18 ayat 30 berkata, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit batu. Mari kuatkan kembali iman percaya kita. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang sembarangan. Kalau Dia berkata, Dia pasti menepatinya. Kalau Dia berjanji, Dia pasti menggenapinya. Yang setuju, kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Well, He said it, He made it. Come on, you loud church. You said it. Yes, I believe it. Jesus said it. Oh, it is done. Come on, you love church. You said it. I believe it. Oh, you said. Oh, it is done. Oh, you said it. Just I believe it. Jesus said it. Yes, it is done. Oh, you said it. I believe it.
we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. Move the immovable, break the unbreak. Set it all, Jesus, we believe. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. Move the immovable, break the unbreak. God, we believe. Oh, New Life Church, just believe it. We'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. God, we believe. God, we believe for it. God, we believe. Yes, we believe for it. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. You believe it's impossible this morning. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amen, amen, amen. Amin, amin, amin. New Life Church, I don't know about you, New Life Church, saya nggak tahu bagaimana dengan but Anda, I was there just now tapi waktu saya tadi di bawah sana and I was crying dan saya menangis because I felt God's presence so thick in this place. karena saya merasa hadirat Tuhan begitu kuat. And when I came on the stage just now, Dan waktu saya naik mimbar, I felt His tangible presence so strong. saya merasa hadirat Tuhan secara nyata. I believe Saya percaya God's going to do something great in our midst this morning. Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa di antara kami. Do you believe it? Apakah Anda percaya? If you believe it, more time without praise in this place. Kalau Anda percaya, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Wow. Wow. I would love to continue worshiping, but the time is running. Sebenarnya saya masih ingin menyembah, tapi kita juga lihat waktu. But before you're seated, Tapi sebelum Anda duduk, can you give a big hand to New Life Worship? coba berikan tepuk tangan untuk New Life Worship I give a big hand to all the volunteers dan juga untuk semua volunteer on stage, off stage. yang melayani di atas mimbar, di bawah Thank you, mimbar. guys. Terima kasih semuanya. And you may be seated. Silakan duduk. Wow. Wow. Can you feel God's presence here this morning? Ada yang bisa merasakan hadirat Tuhan pagi ini? Amazing. Amin. I want to welcome all of you to the house of God this morning. Welcome to New Life Church. Saya ingin menyambut Anda semua ke rumah Tuhan. Selamat datang di New Life Church. For you coming on site, thanks for coming out. Bagi Anda yang datang secara hadir di sini, terima kasih sudah datang. For those who are watching online, thanks for tuning in. Terima kasih juga bagi Anda yang nonton secara online. And I just want to show you that I got a swab this morning. I'm negative. Saya cuma menunjukkan bahwa tadi pagi saya sudah di swab dan saya negatif. So that's why I'm preaching with a mask right now. Itu sebabnya saya khotbah tanpa masker. And church, let Dan- me take a look at you. Dan gereja Tuhan, saya mau melihat Anda. Finally, after 8 years, we're here. Akhirnya setelah 8 tahun kita di sini. And 8 years is not short. Dan 8 tahun itu nggak singkat. And I'm curious. Dan saya penasaran. I would love to know who of you was at your life church from the very beginning? Saya ingin tahu siapa dari Anda sudah ikut New Life Church sejak awal. Since 2013. Sejak 2013. If that's you, can you raise your hands? Boleh angkat tangan kalau sudah hadir sejak 2013. Wow, Tinggi-tinggi. It's good to see you again. Wow. Senang ketemu Anda. Wow. And okay, who of you has been in your life church since the center stage days? The first location. Siapa sudah ikut New Life Church sejak zaman masih di center stage? Can you raise your hands? Boleh angkat tangan.
Even the leader, can you just stand up right now? Boleh bahkan berdiri, boleh ya? Berdiri bentar. Just stand up. Those who were here from the very beginning, just stand up. Yes. Semua yeah. yang di sini sejak awal berdiri ya, termasuk Thank you pemimpin guys. semua. Wow. Can you give a big hand to them? Masih ada yang lain. Ayo, Wow, you guys are the pioneers. kalian para pionir. You may be seated. Silakan duduk. For me, the center stage days were like the troublesome days. Zaman ibadah masih di center stage itu waktu itu banyak masalah bagi saya. So many technical problems we had. Banyak masalah teknik. I felt like the projector, it's a 50-50 chance whether it's working or not. Contohnya proyektornya untuk menayangkan itu 50-50, 50% apa nyala atau enggak. So thank you for enduring till today. Terima kasih Anda sudah bertahan sampai hari ini masih di sini. Our second location was the Alive Hall next to the reception of the music school. Nah, ruangan kedua yang kita pakai untuk ibadah adalah ruangan Alive bersebelahan dengan sekolah musik. 2015, how many of you were there during those days? Raise your hands. Yaitu zaman 2015. Siapa yang hadir sejak zaman 2015 angkat tangan. Raise your hands. Angkat tangan lebih tinggi. You know, that place was so small. Tempat itu kecil. I feel with more people serving on a Sunday that can fit in that room. Saya rasa kalau hari ini lebih banyak orang yang melayani daripada orang yang bisa muat waktu itu ke dalam ruangannya. We have grown a lot since then. Kita sudah bertumbuh banyak sejak itu. And the next location was our New Life Hall at Panglima Sudirman. Dan lokasi berikut adalah New Life Hall yang kita pakai barusan di Panglima Sudirman. How many of you joined during those days? Raise your hands. Siapa yang ikut gereja sejak zaman kita di New Life Hall? That's most of you. Kebanyakan dari Anda. The people in the back are like waving, yes. Ada banyak yang lambaikan tangan. But there's one more batch. Tapi ada satu lagi ya kelompok orang. The pandemic batch. Yaitu kelompok pandemi. Who joined during the online season? Raise your hands. Siapa yang join? Siapa yang ikut sejak zaman online? Nice. And you know, probably many of you are watching online right now as well. Dan mungkin banyak dari mereka justru lagi ikutnya secara online juga. And I'm excited with massive expectation. Dan saya ini semangat dengan ekspektasi luar biasa. What God is going to do through you in this church. Mengenai apa yang Tuhan akan buat melalui Anda di tempat ini. In this nation and the nations of the world. Di bangsa ini dan di seluruh dunia. The best is yet to come. Yang terbaik masih akan datang. 1 Corinthians chapter 2 verse 9 says. 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan. No eye has seen. Mata belum melihat. No ears heard. Telinga belum mendengar. And no mind has imagined. Dan belum ada yang memikirkan. What God has prepared for those who love. Tentang apa yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. And I believe this is a church that loves God. Dan saya percaya inilah gereja yang mengasihi Tuhan. Hallelujah. Haleluya. All right. Is my voice clear? Apakah suara saya cukup jelas? All right. Oke. Today I want to speak to you on a subject that's burning on my heart. Hari ini saya mau bicara mengenai sesuatu yang berkobar di hati saya. So let me start with a sound. Jadi saya mau mulai dengan sebuah bunyi. And how many of you can guess what sound this is? Dan saya minta Anda boleh menebak ini bunyi apa. Please play the sound. Coba dimainkan. How many of you can guess what sound this is? Ada yang bisa menebak ini bunyi apa? Just shout it in. Mungkin langsung disuarakan aja. Did you say MRT? Ada yang bilang MRT? That's correct, MRT. Betul, MRT. Back when I was still studying in Singapore, Dulu waktu saya masih kuliah di Singapura, my main means of transportation was through MRT. cara utama saya bisa transportasi itu naik MRT. Oh, I missed the MRT. Saya sangat kangen MRT. Every day I used it. Setiap hari saya naik MRT. But when you get on or off the train, Tapi kalau kita naik dan turun dari kereta itu, between the train and the platform there was a gap. antara kereta dan tempat berdiri itu ada jarak. That could cause you to stumble or get your foot stuck in when you're not careful. Jarak yang bisa membuat kita jatuh atau bahkan kakinya kemasukan di jarak itu. I have some pictures for you. Ada beberapa gambar yang saya mau tunjukkan. Yeah. So every time before the door opens or closes, there's a voice. Jadi setiap kali pintu kereta buka atau tutup ada suara. A good reminder to every passenger. Suara yang mengingatkan kepada semua penumpang. And the voice goes like this. Dan suaranya begini. Please mind the Play the gap. song. Bisa dimainkan? Please mind the gap. Please mind the gap. Please mind the gap. In fact, all over the train station, these words were written all over. Bahkan di seluruh tempat kereta itu dan di luarnya ada tulisan itu. Mind the gap. Can you show the slide? Perhatikan jarak. Mind the gap. It's written all Perhatikan over. jarak.
Now, because they understood that if you're not careful, you can get into a lot of trouble if you step into it. Karena mereka mengerti bahwa kalau kita tidak hati-hati, bisa ada masalah. Contohnya kalau kita kemasukan lubang atau jarak itu. But listen, church, Tapi dengarkan gereja. not only in train stations are we faced with gaps. Bukan cuma di stasiun kereta ada jarak. We are faced with gaps in our everyday life. Tapi di dalam kehidupan keseharian kita ada jarak. Therefore, today I want to talk to you on the subject of Sehingga hari ini saya ingin bicara mengenai mind the gap. perhatikan jarak. Everybody in English, Semua katakan dalam bahasa Inggris saja. mind the gap. Mind the gap, Dua, tiga. mind the gap. Let's pray. Mari kita berdoa. Holy Spirit, speak to us as only you can. Roh Kudus berbicaralah seperti hanya Engkau yang bisa. We're hungry and thirsty for more of you. Kami haus dan lapar akan lebih dari Engkau. Take away all distractions. Ambillah semua hal yang distraksi. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus saya berdoa. And everybody said, Dan semua katakan, Amen. Amen. Because of the disobedience of one, Adam, Karena ada satu orang yang tidak taat, namanya Adam. there was a gap between God and man. Terjadilah ada jarak antara manusia dengan Tuhan. Sin entered. Dosa masuk. The connection was cut off. Hubungannya putus. There was no way for us to get to the other side. Gak ada cara untuk manusia bisa ke sisi ini. Because of the Karena ketidaktaatan satu orang. but because of the obedience of one. Tapi karena ketaatan satu orang, Jesus Christ. Tuhan Yesus Kristus, The gap was closed. akhirnya jaraknya ditutupi. Salvation through grace was now available. Keselamatan karena kasih karunia oleh iman akhirnya disediakan. Amen. Amin. Now finally, because we can receive salvation. Akhirnya bisa menerima keselamatan. Bagaimana? I think I need the other mic, right? Kayaknya saya harus ganti mikrofon. All right. Okay. How? Bagaimana caranya? By simply believing that Christ died for me. Yaitu dengan percaya Tuhan Yesus Kristus mati bagi saya. Amen. Amin. So finally we can cross over to the other side. Akhirnya kita bisa menyeberang ke sisi sini. The veil was torn, Akhirnya tirai terbelah. not just for us to come here, but for God to go over there. Bukan saja untuk manusia bisa ke sisi ini, tapi supaya Tuhan bisa menjangkau manusia. But while my eternity is safe, Tapi sambil keselamatan saya sudah aman, my reality, thank you, can be frustrating. kenyataannya bisa tetap ada frustrasi. Why? Kenapa? Because in this life, we are faced with expectation gaps. Karena di dalam hidup ini ada yang namanya jarak ekspektasi. All of us have expectation. Kita semua punya ekspektasi. If you have faith, you have expectation. Kalau Anda memiliki iman, Anda memiliki ekspektasi. Hebrews 11 verse 1 says, Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, now faith is the confidence of what we hope for and assurance about what we do not see. iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Or you could say, faith is the confidence in what you're expecting. Atau dengan kata lain, iman adalah ekspektasi atau adalah harapan untuk hal-hal yang kita ekspektasikan. You don't need faith or expectation for what you already have. Kita nggak butuh iman atau ekspektasi untuk hal-hal yang sudah kita miliki. You need it for what you don't have. Kita membutuhkannya untuk hal-hal yang belum kita miliki. And all of us are expecting something. Dan tentunya kita semua mengharapkan atau kita punya ekspektasi untuk sesuatu. Maybe you're expecting a family member to receive Jesus Christ as a Lord and Savior. Mungkin Anda punya ekspektasi supaya ada anggota keluarga yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. That's a great expectation. Itu ekspektasi yang luar biasa. And I'm believing with you and praying for you. Dan saya juga beriman dengan Anda dan saya juga berdoa dengan Anda. Or maybe you're expecting for a loved one to receive healing. Atau Anda berdoa dan punya ekspektasi untuk seorang yang Anda kasihi, dia disembuhkan. I want to remind you that in 3 weeks' time, we're going to have a healing crusade in this place. Saya mau ingatkan 3 minggu lagi ada KKR kesembuhan di tempat ini. And I believe a great miracle to happen. Hallelujah. Dan saya percaya mujizat-mujizat akan terjadi. Or maybe you're single and you're expecting your future partner to come. Atau Anda masih sendirian, Anda jomblo dan Anda masih mengharapkan supaya pasangannya akan datang. I feel you, bro. Saya merasakan hal yang sama. Maybe you're expecting to get a new job. Mungkin Anda punya harapan, ekspektasi untuk pekerjaan baru. A breakthrough in your finances in your career. Terobosan dalam pekerjaan. Maybe you're expecting your spouse to change. Mungkin Anda punya ekspektasi untuk pasangan Anda berubah. Hallelujah. Haleluya. We all have expectation, believing for something.
Kita semua punya ekspektasi dan kita semua percaya untuk sesuatu. But let's be honest. Tapi mari kita jujur. How many times are we frustrated with the reality of our expectation? Berapa kali kita frustrasi karena kita melihat kenyataan dari ekspektasi Oh, kita. come on. You have expectation, Kita punya ekspektasi, but more often than not, we're faced with an expectation gap. tapi seringkali ada sebuah jarak ekspektasi. Where I am Di mana saya berada sekarang, to where God is calling me, kemana Tuhan memanggil saya, there is this gap. ada sebuah jarak. And today, and what I see is not what I'm expecting. Dan apa yang saya lihat tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Today I want to talk about that. Dan itu yang saya mau bahas hari ini. I want to talk about two areas where I see many people stumbling and getting stuck in. Saya mau bicara mengenai dua area di mana saya melihat banyak orang itu jatuh. You know, two areas where often people face an expectation gap. Dua tempat di mana banyak orang mengalami jarak ekspektasi. New Life Church, you need to mind the gap. New Life Church, Anda harus memperhatikan jaraknya. First of all, Yang pertama, mind the gap in your relationship with your partner. perhatikan jarak dalam hubungan Anda dengan pasangan. Mind the gap in your relationship with your partner. Perhatikan jarak dalam hubungan Anda dengan pasangan. Whether you're married, dating, or still single, Antara Anda sudah menikah, masih pacaran, atau masih sendirian, this point is for you. ini untuk kita semua. If you do this principle, I believe it will change your life. Dan saya percaya kalau kita ikuti ini akan mengubah hidup kita. Married couples, it will change your marriage. Orang-orang yang sudah menikah, ini akan mengubah pernikahanmu. 1 Corinthians chapter 13 verse 7 says, 1 Korintus ayat 13 ayat 7 mengatakan, love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Kita baca sama-sama dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3. ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. What happens in our relationships is that we start off with tremendous expectation. Yang terjadi biasanya dalam sebuah hubungan adalah kita mulai dengan ekspektasi yang besar sekali. Can you show the slide? Bisa menunjukkan slide-nya. So while we're dating, Jadi pada saat kita pacaran, you're the right one for me. kamu orang yang tepat bagi saya. You understand me. Kamu mengerti saya. When we're married, Kalau sudah menikah, you promised me. kamu berjanji padaku. You said you would. Katanya kamu mau begini. You said, yes, I do. Bukannya kamu bilang, iya saya bersedia. Commitment, Komitmen. expectation. Ada ekspektasi. But in between the expectation and the end result, the reality, Tapi dari ekspektasi kita dan kenyataannya, the behavior of our partner, sikap pasangan kita, there is this gap that's supposed to look like this. ada sebuah jarak yang harusnya seperti ini. Believe the best. Mempercayakan yang terbaik. That's how it's supposed to look like. Seharusnya seperti ini. Because 1 Corinthians 13 verse 7 says, Karena 1 Korintus 13 ayat 7 mengatakan, love believes all things, kasih mempercayai segala sesuatu, hopes all things. mengharapkan segala sesuatu. So let me give an example. Jadi saya mau kasih contoh. Expectation looks like this. Ekspektasi itu kurang lebih kayak begini. I'm order cafe Saya sudah di sebuah kafe and you promised you'll be here at 6 p.m. dan kamu berjanji mau ketemu saya jam 6. Expectation. Ekspektasi. But the reality, Tapi kenyataannya, it's already 7 p.m. sudah jam 7, You're still not here kamu belum datang, and I can't reach you. dan saya nggak bisa hubungi kamu. Hashtag welcome to Indonesia. Wah, selamat datang ke Indonesia. Now the question is, Sekarang pertanyaannya, what are you going to do with the gap between the expectation and the reality? apa yang akan kita buat dengan jarak antara ekspektasi dan kenyataan? You have a choice. Ada pilihan. You can either believe the best Kita bisa mengharapkan yang terbaik, or you can assume the worst. atau kita bisa asumsikan yang terburuk. The reason why many couples get into arguments and fights Alasan kenapa banyak pasangan mereka berkelahi, is because they have expectation karena ada sebuah ekspektasi. and the person lets them down. Tapi ada orang yang mengecewakan. And immediately they think, Dan langsung mereka berpikir, I knew you would be late. saya sudah tahu kamu akan telat. I knew you wouldn't pick up the phone. Saya sudah tahu kamu gak akan angkat telepon. I knew I couldn't count on you. Saya tahu saya gak bisa andalkan kamu. During the wedding you said, Dulu waktu pernikahan kamu bilang, I do. saya bersedia. Now after the wedding you say, Setelah sudah menikah kamu bilang, I do. aduh, Mirip tapi beda.
Expectation, reality. Ada ekspektasi, ada kenyataan. This is the behavior, the reality that I see now. Ini hal yang saya lihat sekarang. No, but you have to make a choice in your relationship. Tapi kita harus buat sebuah keputusan dalam hubungan. Because Apostle Paul said, Karena Rasul Paulus sudah mengatakan, love bears all things, believes all things. kasih menanggung segala sesuatu dan percaya segala sesuatu. In other words, he's saying, love assumes the best. Dengan kata lain artinya, kasih mengharapkan yang terbaik. Believes the best, can show it. Kasih mengharapkan atau percaya hal yang terbaik. In this gap, love does not assume the worst. Dalam jarak ini, kasih tidak mengharapkan atau asumsikan yang terburuk. Oh, I knew I wasn't that important to you. I knew I wasn't that important to you. Oh, saya sudah tahu saya nggak begitu penting bagimu. I knew he would forget this. Saya sudah tahu kamu lupa. I bet he's out there doing something stupid. Saya yakin dia lagi di luar melakukan suatu hal yang bodoh. Oh, I already expected you to fail because I wanted to rub it in your face. Saya sudah punya ekspektasi kamu akan gagal karena akhirnya saya mau tunjukkan kepadamu. But here's what's powerful in a marriage, in a relationship. Tapi ini yang luar biasa dalam sebuah pernikahan atau hubungan. Since 2,000 years ago, Paul said, Sejak 2000 tahun yang lalu, Paulus mengatakan, if you want peace at home kalau kamu ingin memiliki damai di rumah and your partner isn't living up to your expectation, dan pasanganmu tidak sesuai ekspektasimu, listen carefully. dengarkan dengan baik. Why not believe the best? Kenapa tidak percaya yang terbaik aja? Why not believe the best? Kenapa nggak percaya yang terbaik aja? I know he's been busy. Saya tahu dia sibuk. I know she had a rough week. Saya tahu dia gini karena memang lagi ada hal yang susah. I know the promise, but Saya tahu dia berjanji, tapi because what we're doing is we're creating an opportunity for a positive atmosphere in our relationship. supaya kita bangun sebuah kesempatan supaya adanya atmosfer yang positif di hubungan. And don't get me wrong, Dan jangan salah ngerti. I'm not saying you shouldn't talk about serious issues. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak harus membicarakan hal-hal yang And of penting. course, at times you need to rebuke and correct, obviously, Dan tentunya ada waktu untuk tegur dan koreksi. so history won't repeat itself. Supaya apa yang sudah terjadi nggak usah berulang lagi terjadi. Please don't be stupid. Jadi kita bukan menjadi orang bodoh. But this is the key. Tapi ini kuncinya. That in the meantime, instead of being frustrated and angry and furious, Jadi sementara menunggu daripada kita marah dan panas, having a negative atmosphere in our relationship, ada sebuah atmosfer yang negatif di hubungan, to the point we're even avoiding our text messages. di mana sampai akhirnya mungkin bahkan kita mengabaikan pesan-pesan yang kita terima dari dia. No, we believe the best. Mendingan kita percaya yang terbaik. Give each other the benefit of a doubt. Kita asumsikan yang terbaik. Because if you constantly assume the worst, you're killing the love in the relationship. Karena kalau kita selalu asumsikan yang terburuk, kita menghancurkan kasih dalam hubungan. Couples who stay in love have the same gap. Pasangan-pasangan yang tetap saling mengasihi, mereka punya jarak yang sama. They start with expectation, Mulai dengan ekspektasi, and someone lets them down. dan ada yang mengecewakan mereka. But the difference is they believe the best. Tapi bedanya mereka mengharapkan yang terbaik. There was a study done on married couples, Ada sebuah survei yang dilakukan untuk orang-orang yang sudah menikah. and they concluded that Dan mereka temukan bahwa healthy marriages that lasted 10 years or longer, hubungan dan pernikahan yang sehat yang bertahan 10 tahun bahkan lebih. those were couples who were generous in their explanation Mereka adalah pasangan yang murah hati dalam penjelasan of why their spouse is not doing what they expected. mengenai kenapa pasangan mereka tidak melakukan hal-hal sesuai ekspektasi mereka. Listen to the wording. Dengar kata-kata ini. They are generous in their explanation Mereka murah hati dalam penjelasan. to themselves Bagi mereka sendiri, why my partner doesn't live up to my standard. mengenai kenapa pasangan saya tidak sesuai ekspektasi They're saya. generous. They believe the best, not assume the worst. Mereka itu murah hati. Mereka ekspektasikan yang terbaik, bukan yang terburuk. And I know you can do that Dan saya tahu bahwa Anda juga mampu lakukan itu. because some of you, when you dated that bad guy, Karena dulu berapa orang dari Anda kalau dulu waktu masih pacaran dengan mungkin orang buruk. everybody tried to warn you. Dan semua teman-teman Anda berusaha untuk kasih tahu. Everybody tried to talk sense into you. Semua itu berusaha untuk kasih tahu bahwa itu keputusannya buruk. And all you did was being generous in your explanation. Tapi kita itu murah hati dalam penjelasan. Oh, you just don't know them like I do. Kalian gak kenal dia seperti saya. Hatinya baik loh, orangnya so sweet. Please lah, Brett. You know, you believe the best. Waktu itu kita juga mengharapkan dan
percaya yang terbaik. So married couples, after all these years, can you still do that? Jadi pasangan yang sudah menikah dengan berjalannya sudah banyak tahun, apakah masih mampu untuk percaya seperti itu? Because when you had a few of these issues, expectation, reality, Karena waktu kita punya beberapa masalah ini mengenai ekspektasi dan kenyataan, expectation, behavior, ekspektasi, sikap, she let me down again. oh dia mengecewakan saya He lagi. forgot again. Dia lupa lagi. Here we go again. Di sini terulang lagi. We start assume the worst and it accumulates. Kita mulai asumsikan yang terburuk dan itu semakin bertambah. But if you believe the best, Tapi kalau kita mau percaya yang terbaik, the miracle of this is mujizatnya adalah whatever your partner does, apapun yang dilakukan oleh pasangan kita, you start moving towards this direction. kita mulai berjalan ke arah ini. Because now you've created in this space love and a positive atmosphere. Karena kita mulai membangun sebuah atmosfer yang positif. And the Bible says love never fails. Dan kata Alkitab, kasih tidak pernah gagal. If you believe it, Kalau Anda percaya, give Jesus praise in this place. berikan tepuk Love, tangan paling meriah kepada Tuhan di sini. love never fails. Kasih tidak pernah gagal. So husband, wives, couples, Jadi para suami, istri, pasangan, look at your partner, coba lihat pasangan Anda, look them straight in the eyes tatap matanya, and say, I believe the best in you. dan katakan, saya percaya yang terbaik dalam dirimu. I believe the best in you. Saya percaya yang terbaik dalam dirimu. Amen. Amin. That's point number 1. Ini poin yang pertama. I have one last point, Ada satu poin lagi, but I'm sweating right now. I need to wipe off my sweat. tapi saya keringat, saya harus angkat dulu. The second area I want to mind the gap is in your relationship with God. Area kedua yang saya ingin supaya Anda perhatikan jarak adalah di hubungan Anda dengan Tuhan. Everybody say relationship with God. Katakan hubungan dengan Tuhan. 1, 2, 3. Hubungan dengan Tuhan. This is a bit different Ini sedikit berbeda. because in your relationship with God, you need expectation. Karena dalam hubungan Anda dengan Tuhan memang harus ada ekspektasi. Hebrews says without faith, it's impossible to please God. Ibrani mengatakan tanpa iman mustahil kita berkenan pada Tuhan. You need expectation, but you're faced with an expectation gap. Kita butuh ekspektasi tapi ada sebuah jarak. There's an amazing story in Acts chapter 3 Ada sebuah kisah luar biasa di dalam Kisah Rasul about a man who was born lame. mengenai seorang yang lahir dan dia itu nggak bisa jalan. Every day people carry him to the temple gates so he That's- can beg for money. Dan setiap hari ada orang-orang yang mengangkat dia ke bait Allah. And every day, year after the year, he would do that. Dan tahun demi tahun dia diangkat ke sana untuk dia bisa minta uang. And one day he sees Peter and John passing by. Satu hari dia melihat Petrus dan Yohanes melewati dia. And all he asked them is to get some money. Dan yang dia minta adalah untuk bisa dikasih uang. Have you noticed that the longer we wait, the lower we set our expectation? Apakah Anda perhatikan bagaimana semakin lama kita menunggu, semakin rendah ekspektasi You kita? didn't hear me. The longer we wait, the lower we set our expectations. Semakin lama kita menunggu, biasanya semakin rendah ekspektasi kita. I feel the people right now and you have been waiting. Saya merasakan ada pasti ada orang-orang yang menunggu. Waiting for something. Menunggu untuk sesuatu. Some of you have been waiting for the right partner. Mungkin ada yang menunggu untuk pasangan yang tepat. And it's been long and you feel like the clock is ticking. Dan sudah tunggu lama dan Anda merasa waktunya semakin habis. And you consider lowering your standard. Dan sekarang Anda pikir, ya udah saya turunkan ekspektasi saya aja. I want to remind you that you're a prince and a princess of the Most High. Tapi saya mau ingatkan bahwa Anda adalah anak-anak raja. You deserve the best. Anda dapatkan yang terbaik. Don't allow culture to put a price tag on you. Jangan izinkan untuk budaya menaruh sebuah harga atas kita. There are couples here and you've been waiting years for a child. Ada pasangan di sini yang sudah menunggu lama untuk dapat keturunan. And for such a long time, you're about to give up on the dream. Saking lama Anda sudah menunggu, Anda mulai pikir, saya gak usah mimpi ini lagi. But I'm here to tell you, Tapi saya mau mengatakan, your current situation does not determine your future destination. situasimu yang sekarang tidak menentukan masa depanmu. If you have expectation, Kalau punya ekspektasi. because expectation is the breeding ground for miracles. Dan area di mana ada ekspektasi, di sana mujizat terjadi. Expectation is faith. Ekspektasi adalah iman. And it's faith that moves the hand of God. Dan adalah iman yang menggerakkan tangannya Tuhan. In Acts chapter 3 verse 4 to 5 it says, Di dalam Kisah Rasul 3 dikatakan, Peter looked straight at him, as did John. Then Mer- Peter said, look at us. So the man gave him his attention, expecting to get something from them.
Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Expecting to get something. Mengharapkan dapat sesuatu. I believe he was just expecting to get some money. Jadi ini kayaknya dia harapkan dapat uang. And if I don't get my expectation, the temptation is to lower my standard. Dan kalau saya nggak punya ekspektasi atau nggak ditemui, maka biasanya kita turunkan standarnya. He should dream to walk again. Dia seharusnya bermimpi untuk berjalan lagi. But now he's okay with just some money. Tapi sekarang dia pikir, oke lah paling nggak dapat uang. But Peter expected more. Tapi Petrus punya ekspektasi He yang lebih. believed God for more. Petrus percaya bahwa Tuhan bisa melakukan lebih. And he said in verse 6, Dan dalam ayat 6 dia katakan, then Peter said, silver, gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. New Life Church. New Life Church. Don't let your present pain make you forget your future purpose. Jangan sampai kesakitan saat ini membuat kita lupa masa depan kita. Your current situation does not determine your future destination. Situasi kita sekarang ini tidak menentukan tujuan kita. If you believe it, say amen. Kalau Anda percaya, katakan amin. Amen. Amin. How many of you know that we serve a God that can exceed the need? Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita bisa melakukan melampaui kebutuhan kita? Ephesians 3:20. Efesus 3:20. Now to him who can do exceedingly, abundantly above all we ask, think or imagine. Bagi dialah yang mampu melakukan melampaui yang kita pikirkan atau doakan. Church, it's time to raise our expectation. Adalah waktunya untuk kita naikin ekspektasi kita. You know, church, I love new believers. Anda tahu bahwa saya ini senang dengan orang-orang yang baru percaya Tuhan. Because new Christians have massive expectation. Karena orang Kristen baru biasanya punya ekspektasi luar biasa. Crazy faith. Mereka punya iman yang luar biasa. I remember some years ago, we had a healing crusade in our previous building. Saya ingat beberapa tahun lalu ada KKR kesembuhan di ruangan ibadah yang sebelumnya. And during that time, one of our members was diagnosed with a bad sickness. Dan salah satu jemaat waktu itu punya penyakit yang cukup buruk Quite scary. dan menakutkan. And as I was talking to him, I asked, Dan waktu saya berbicara dengan dia, saya tanya, so what you gonna do about it? jadi apa yang akan kamu buat? And his response was crazy. Dan respon dia luar biasa. Very chill. Dia sangat tenang. And he said, well, next week we're gonna have a healing crusade. Dia katakan, kan minggu depan ada KKR kesembuhan. Maybe God's just planning to heal me at the crusade. Siapa tahu Tuhan akan sembuhkan saya minggu depan. And I was thinking, Dan saya pikir, dude, that's some faith. itu iman luar biasa. You should pray for me. Seharusnya kamu yang doakan saya. We often start out with massive expectation. Biasanya kita mulai dengan ekspektasi luar But biasa. after a while, Tapi dengan berjalannya waktu, why do we stop living with expectation? kenapa kita berhenti hidup dengan ekspektasi? Why do we stop living with it? Kenapa kita berhenti punya ekspektasi? Because often my expectation has led to frustration. Karena seringkali di masa lalu ekspektasi membawa saya ke frustrasi. Can you show the next slide? And right now I want to ask the keyboard to come on the stage. Bisa tunjukkan slide yang berikut. Pemain musik keyboard sudah boleh maju ke depan. Where I am now Di mana saya berada sekarang. to where God is calling me, there is a gap. Kepada tempat di mana Tuhan memanggil saya ada jarak. And fighting through this gap is frustrating. Dan saya bergumul di jarak ini itu membuat frustrasi. I know it's hard, Saya tahu ini susah. but I came here to tell somebody in this hall, Tapi saya datang untuk mengatakan kepada Anda di sini. don't be afraid of the gap. Jangan takut dengan jarak. Be aware of the gap. Sadarilah bahwa ada jarak. Mind the gap. Perhatikan ada jarak. Because expectation is always coupled with frustration. Karena ekspektasi itu biasanya terhubung dengan frustrasi. Why is it frustrating? Sorry. Why is it frustrating? Kenapa frustrasi? Because there's a gap. Karena ada jarak. A process that you have to go through. Sebuah proses yang harus dilalui. But don't run from frustration. Manage it. Tapi jangan lari dari frustrasi, melainkan belajar untuk atasi itu. Because there's a blessing on the other side. Karena ada berkat di sana. Jesus led into the wilderness for 40 frustrating days. Yesus itu dipimpin ke padang gurun selama 40 hari. But came out in the power of the Holy Spirit on the other side. Tapi dia akhirnya keluar dalam kuasa Roh Kudus. Jesus had to face the cross. Yesus harus
menghadapi salib. so we can receive the greatest miracle, salvation. Supaya kita bisa menerima mujizat terbesar, keselamatan. It was frustrating to say the least. Tentunya itu sangat frustrasikan sekali. Oh, we serve a God who specializes in turning crucifixions into resurrections. Tapi kita melayani Tuhan yang keahliannya adalah untuk mengubahkan salib menjadi kebangkitan. If He has called me to it, His grace will lead me through it. Kalau Dia yang memanggil saya, maka kasih karunia juga akan memampukan saya. Hallelujah. Haleluya. He has called me to it, His grace will lead me through it. Yes. Kalau Tuhan yang memanggil, maka kasih karunia akan cukup untuk memampukan saya. I could go on and on, but I'm running out of time. Saya masih bisa bahas begitu banyak, tapi waktunya mau habis. Why is it frustrating? Kenapa frustrasi? Because we're believing and waiting for something we don't yet have. Karena kita menunggu untuk sesuatu yang belum kita miliki. Romans 8:25 says, Roma 8:25 mengatakan, but if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. The second part. tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. We wait for it patiently. Kita menantikan dengan tekun. Expectations feels like waiting. Ekspektasi itu rasanya seperti tunggu. I believe if you're waiting the right way, Dan saya percaya kalau kita lagi menunggu, sementara menunggu, we'll reach our destination and the desired outcome. kita akan sampai kepada tujuan kita. How do we wait? Tapi bagaimana caranya menunggu? In Life Church, I want to leave you with some thoughts that I wrote down. Di Life Church saya mau sampaikan beberapa pikiran yang saya tulis. What we should do while we're waiting. Apa yang kita perlu buat sementara menunggu. And please write them down too. Dan Anda juga bisa catat. My first thought, Pikiran saya yang pertama, everyone wants destination, but no one wants elimination. semua ingin sampai di tempat tujuan, tapi nggak ada yang mau bayar harga. We want to reach to our desire, but we don't want to pay the price. Kita ingin untuk sampai di sana, di mana kita inginkan sesuatu, tapi kita nggak mau bayar harga. When somebody is pregnant, we call it they are expecting. Kalau seorang itu lagi hamil, dalam bahasa Inggrisnya itu namanya disebut dia lagi expecting atau mengharapkan. And the first thing the doctor will tell you, Dan hal yang pertama yang dokter akan katakan, cut every toxic thing that's going into your body. berhenti konsumsi apapun yang tidak baik ke dalam tubuhmu. Cigarettes, massive amounts of alcohol, Merokok, alkohol dan sebagainya, you name it. banyak hal. Because what's inside of you is so precious that you can't risk anything jeopardizing that which you're waiting for. Karena hal yang lagi dikandung itu begitu berharga, kita nggak boleh untuk kasih risiko ke dia. Your Life Church, I wonder what you're pregnant with today. New Life Church, saya heran, Anda lagi hamil dengan apa? And I wonder what you're willing to eliminate. Dan saya ingin tahu apa yang Anda rela untuk tinggalkan atau buang dari hidup Anda. Because God is not looking for perfect vessels. Karena Tuhan gak mencari bejana sempurna, He's looking for willing vessels. tapi Dia mencari bejana atau orang-orang yang mau. That say only God's grace can save me, Yang mengatakan orang-orang yang mengatakan hanya kasih karunia Tuhan bisa selamatkan but I want to saya. live clean. Tapi saya mau hidup bersih. I'm ready to stop what you want me to stop so you can start what you want to start, God. Saya mau berhenti dengan hal-hal yang Engkau ingin saya berhenti supaya Engkau bisa mulai melakukan apa yang ingin Engkau awali. This thing inside of me is too precious to jeopardize it. Hal ini di dalam diri saya terlalu berharga dan saya tidak mau untuk kasih I risiko. cannot continue living this way. Saya nggak mau terus berjalan seperti ini. That's my first thought. The second thought, Ini pikiran yang pertama. Yang kedua, you can write this down. Anda juga bisa tulis. Everyone's destination, no one wants preparation. Semua ingin sampai di tempat tujuan, tapi nggak ada yang mau persiapan. You want to reach destination, but you don't want to prepare. Mau ingin sampai di tempat tujuan, tapi nggak mau persiapkan diri. Hebrews says that faith without works is Ibrani mengatakan iman tanpa perbuatan adalah what? Is dead. Yeah, James says it's dead. Yakobus yang mengatakan mati. Don't show me your expectation, show me your preparation. Jangan cuma kasih tahu ekspektasimu, tunjukkan kepada saya persiapanmu apa. Can you show the slide? Don't show me your expectation, show me your preparation. Jangan tunjukkan saya ekspektasimu saja, melainkan persiapanmu apa. Maybe say, God, when you're finally fulfilling my dream? Mungkin Anda katakan, Tuhan engkau, When are you finally fulfilling my dream? Kapan engkau akan menggenapi mimpiku? sorry. My question to you, Pertanyaan saya kepada Anda, are you ready when he gives it to you?
Apakah engkau siap pada saat Tuhan mau berikan sesuatu kepadamu? Are you prepared? Apakah Anda sudah siap terlebih dahulu? You should be living like God is doing what you're believing for. Anda seharusnya hidup dengan cara seolah-olah Anda yakin Tuhan memang mau kasih. That's faith in action. Itu adalah iman yang bertindak. Before I preached my very first sermon many years ago, Sebelum pertama kalinya saya khotbah dalam hidup saya, I prepared for it. saya persiapkan diri. Oh, standing in front of the mirror Saya berdiri di depan cermin. with my comb as a mic, Dan saya pegang saya pegang sisir saya menjadi mikrofon. having all the head movements. Saya sudah mulai gerak-gerak semua. I prepared. Saya persiapkan diri. By the time I preached to a handful of people only many years ago, Dan akhirnya waktu 10 tahun lalu saya mulai bicara atau khotbah kepada berapa orang saja. I prepared like I would preach to thousands. Saya persiapkan diri seolah-olah saya bicara kepada ribuan orang. So by the time God would put me in front of thousands at a young age, Supaya pada saat di masa muda Tuhan menaruh saya di depan ribuan orang. I wasn't scared. Saya nggak takut lagi. I was excited. Saya malah semangat. I was ready Saya siap. because then I was prepared. Karena saya sudah siap. Don't show me your expectation, show me your preparation. Jangan cuma bicara tentang ekspektasimu, persiapanmu apa. So you see, a waiting season is not a wasted season. Jadi Anda melihat musim menunggu bukan musim sia-sia. Say amen. Katakan amin. And I want the musicians and singers to come on stage right now. Dan musisi semua boleh maju ke depan. And church, I know it's been tough. Dan gereja Tuhan, saya tahu kadang-kadang berat. I know it's been so long. Saya tahu kadang-kadang sudah lama sekali. But don't lose hope Tapi jangan kehilangan pengharapan. as you're waiting in frustration. Pada saat kita menunggu dengan frustrasi mungkin. I can hear Habakkuk in the Bible. Saya bisa mendengarkan Habakuk di Alkitab. His nation is under siege. Bangsa dia sedang diserang. He's a prophet, he's looking around. Dan dia sedang melihat kemana-mana. And he's saying, Dan dia berkata, God, Tuhan, when am I going to finally see what I've been praying, believing, and hoping for? kapan akhirnya saya bisa melihat hal-hal yang saya doakan dan harapkan? And this is what Habakkuk said. Dan ini yang Habakuk Chapter mengatakan. 3, verse 16 to 18. Pasal 3 ayat 16 sampai 18. I heard and my heart pounded, my lips quivered at the sound. Decay crept into my bones and my legs trembled. Yet I will patiently wait for the day of calamity to come on the nation invading us. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Though the fig tree does not bud and there's no grapes on the vines, the olive crop fails and the fields produce no food, though there's no sheep in the pen and no cattle in the stalls. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon satu mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Yet I rejoice in the Lord. I'll be joyful in God my Savior. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. If Jesus can close my eternal gap, Kalau Yesus bisa menutupi jarak kekal, I believe the Holy Spirit can close the gap from where I'm today to where I'm going tomorrow. maka saya juga percaya bahwa Roh Kudus bisa menutupi jarak dari di mana saya berdiri hari ini kepada di mana saya seharusnya berada besok. I believe He can help me go through the gap from a reality to my expectation. Saya percaya dia akan membantu saya untuk menutupi jarak dari kenyataan ke I ekspektasi. believe in due season it will happen. Saya percaya pada waktunya akan terjadi. If I manage my frustration, I will reach my destination. Kalau saya bisa atasi frustrasiku, saya akan sampai di tujuan. The best is yet to come. Yang terbaik masih akan datang. If you believe it, Kalau Anda percaya, give God praise in this place. Come on. berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan di tempat ini. New Life Church, New Life Church, mind the gap. perhatikan jarak. Let's get on our feet right now. Mari kita semua boleh bangkit berdiri. Let's worship God together. Kita menyembah Tuhan bersama. Let's raise our hands to heaven. Mari angkat tangan ke surga. Let's worship Him Kita menyembah Dia with expectation. dengan ekspektasi. You said it. Yes, I believe it. You said it. Oh, it is done. You said it. Yes, I believe it. You said it. Oh, it is done.
say you said it. I believe it. Do you believe it? You said it. Oh, it is done. You said it. Yes, I believe it. You said it. It is done. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. Whatever you're believing for right now, Apapun yang Anda sedang percayai hari ini, don't lose hope. jangan kehilangan pengharapan. I know you're frustrated. Mungkin Anda frustrasi, I know you've been waiting for a long time, Anda sudah tunggu lama, but I'm here to tell you, tapi saya mau mengatakan, don't be afraid of the frustration. jangan takut dengan yang namanya frustrasi. Be aware of the gap. Anda tahu ada jarak, Be aware of it, yes. dan kita perhatikan ada jarak, But keep your faith up. tapi biar tetap ada iman. Because if you're waiting right, Karena kalau kita menunggu dengan benar, I believe something great is happening. saya percaya bahwa sesuatu terjadi. If God has said it, Kalau Tuhan sudah mengatakan, He will do it. maka Dia akan lakukan. If God promised it, Kalau Tuhan sudah He berjanji, will keep it. Dia tetap akan tepati. Because His promises are yes and amen in Jesus Christ. Karena iya dan amin dalam Tuhan Yesus Kristus. I want to pray for you right now. Saya ingin mendoakan Anda sekarang. Holy Spirit, you see all these people here Roh Kudus, Engkau melihat setiap orang yang hadir in their relationships with their husband, with their partner, dalam hubungan mereka dengan pasangan mereka, in their relationship with you, God. dalam hubungan mereka dengan Engkau Tuhan. They're facing gaps. Ada sebuah jarak, And we know it can be frustrating. dan saya tahu bisa frustrasi. But today I pray that we change our mindset. Tapi saya berdoa hari ini Engkau mengubah cara pikir kita, That we know that we have to manage the frustration. supaya kita tahu bahwa kita harus mengatasi frustrasi. And we know there's a great blessing on the other side. Dan kita tahu ada berkat di sisi lainnya. So remind us of this word. Jadi ingatkan kita selalu akan ini. Help us to prepare well. Bantu kami untuk persiapkan diri dengan Yes, baik. Lord. Ya Tuhan. And continue to speak to every single person. Dan bilang Engkau tetap bicara kepada setiap umat-Mu. We have expectation. Kita memiliki ekspektasi. We're ready to hear from you. Dan kita siap untuk mendengar dari Engkau. And we're excited for what you're about to do Dan through us. kita semangat akan hal-hal yang Engkau akan buat melalui kita semua. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus saya berdoa. And if you believe it, Dan kalau Anda percaya, one last time sing this song. sekali lagi kita nyanyikan. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. Do you believe it? God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. There's gonna be a miracle. God, we believe. Yes, we believe. God, we believe for We it. believe. God, we believe. God, we One last time, we believe for it. God, we believe. God, we believe for If you believe it, give Jesus praise in this place. Come on. Woo! Hallelujah. Hallelujah. God bless you. Tuhan memberkatimu. Have expectation. Milikilah ekspektasi. Don't be afraid of the gap. God bless Jangan you. takut dengan jarak. God bless you. Amin. Siapa yang berkati dengan firman Tuhan pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Thank you Pastor Dennis. I am so blessed. Tuhan yang berjanji, Dia yang setia dan pasti akan menepati. Amen, New Life Church. Oke, sekarang saya kalau boleh minta Bapak Ibu Saudara, boleh lihat ke kanan kirinya gitu ya. Mungkin pakai masker, terkadang kita tidak bisa melihat siapa yang ada di sebelah kita. Jadi saat ini saya kasih waktu 2 detik, boleh ditengok kanan kirinya dan berikan salam sehati, salam GBI.
gitu ya. Mungkin ada yang belum kenal, bisa kenalan. Oke, so seperti luar biasanya pagi hari ini saya mau menyambut sekali lagi buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke New Life Church. Welcome to New Life Church Beta Version di Ciputra World 2. Dan sekali lagi kita sambut teman-teman kita, oke? Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Welcome to the family. Saya mau ingatkan buat teman-teman yang tadi di depan mungkin sudah mendapatkan kartu dari congregation service. Saya ingatkan untuk kartu itu bisa nanti dibawa kembali ke welcoming booth karena di sana ada beberapa dari kita yang pingin kenalan dengan teman-teman yang baru pertama kali hadir di New Life Church. Dan mungkin kalau belum ada yang belum mendapatkan kartu, silahkan mampir ke welcoming booth kita. Oke? Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Di kursi Bapak Ibu Saudara masing-masing sudah disediakan amplop yang bisa dapat digunakan. Dan di belakang saya juga ada beberapa QR code yang bisa digunakan jika Bapak Ibu ingin memberikan secara online atau digitally. QR code ini bisa di-scan menggunakan beberapa aplikasi yaitu BCA Mobile, OVO, Shopee, Dana, dan GoPay. Saya berikan sedikit waktu untuk Bapak Ibu boleh memberikan persembahan atau mempersiapkan persembahan di dalam amplop. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan persembahan, saya mau ingatkan bahwa saat nanti Bapak Ibu akan meninggalkan ballroom ini, usher akan mengarahkan Bapak Ibu Saudara dan saya mohon dengan hormat untuk bisa menunggu dan nanti saat jemaat keluar akan dimulai dari area E, kemudian mengarah ke area D, C, B, dan A. Sekali lagi akan ada usher yang akan membantu Bapak Ibu Saudara. Oke, saya rasa kita sudah siap. Bagi yang memberikan secara digital, saya mohon kita bisa mengangkat juga amplop ini sebagai tanda simbolis bahwa kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu tengah-tengah kami. Pagi hari ini kami tahu bahwa kami sudah diperbaharui, diubahkan, dikuatkan, disembuhkan Bapa oleh kuasa firman-Mu. Dan Tuhan saat ini kami mengangkat amplop yang ada di tangan kami mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat kecukupan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini kami mau memberi Tuhan dengan sukacita. Pakai Tuhan persembahan kami ini Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy giving church. God bless you. Tuhan kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu, takkan ku ragu mengikutimu. Welcome to our Sunday Celebration Service. Saya percaya hari ini iman kita telah dibangkitkan melalui khotbah yang disampaikan oleh Pastor Dennis Daniel. Dan mari kita bersama-sama bertumbuh dan menjadi terang bagi sesama kita. Ada kuasa dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersama-sama bersekutu dengan Tuhan dan mengalami lawatannya
melalui Encountering Jesus with Pastor Irwan Alexander setiap hari Kamis pukul 7 malam live on Instagram dan YouTube channel New Life Indonesia. Dan bagi jemaat yang akan melakukan pemberkatan nikah pada tahun 2022, kami mohon untuk segera mendaftarkan diri ke bagian administrasi gereja melalui WhatsApp gereja di nomor yang tertera, agar Anda bisa mengikuti kelas pranikah pada bulan Februari 2022. Orang buangan yang dipakai Tuhan, itu adalah judul khotbah Pastor Irwan Alexander untuk minggu depan. Saya yakin khotbah beliau pasti akan memperlengkapi kita semua. Makanya, jangan lewatkan ibadah minggu depan dalam 2 kali ibadah pukul 10 pagi dan 4 sore. Ingat ya, mulai minggu depan ibadah akan diadakan 2 kali. Nah ini nih untuk kalian semua yang rindu melayani Tuhan di Departemen Praise and Worship, Desain dan Multimedia. Yes, New Life Church membuka kesempatan bagi kalian semua untuk melayani bersama-sama dengan kami. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa mendatangi Welcoming Booth atau DM langsung ke Instagram @newlifeindonesia. Masih ingat nggak One Heart for the House kemarin, di mana kita bersama-sama menyiapkan rumah Tuhan untuk ibadah hari Minggu? Nah, sekarang gereja membuka pelayanan Facility Department, di mana departemen ini bertugas untuk menyiapkan, menata kursi, dan bersama-sama membersihkan hall. Bagi Anda yang tergabung dalam pelayanan ini, mari segera hubungi Welcoming Booth atau menghubungi nomor gereja yang tertera. Doa pagi bersama Pastor Irwan Alexander akan diadakan tiap hari Sabtu pukul 8 pagi live on Instagram and YouTube New Life Indonesia. Hai Alive, weekend pada kemana nih? Jangan lupa Sabtu ini kita semua kebaktian secara onsite ya di New Life Hall Panglima Sudirman pada jam 4 sore. Yuk rame-rame datang dan ajakin teman-teman yang lain. See you there! Dan bagi Bapak Ibu sekalian, kebaktian Kids masih akan diadakan via Zoom pada hari Minggu mulai pukul 9 pagi. Untuk info lebih lanjut, Anda dapat menghubungi nomor gereja yang tertera atau DM langsung ke Instagram @newlifekids.indonesia. Dan ini yang paling ditunggu-tunggu. Yes! Jangan lewatkan KKR Kesembuhan dan Mujizat dengan tema Christmas Miracle yang akan dilayani oleh Pastor Irwan Alexander pada tanggal 19 Desember dalam 2 kali ibadah pada pukul 10 pagi dan 4 sore. Mari bawa semua yang sakit dan membutuhkan mujizat untuk mengalami lawatan Tuhan. Sekian info gereja untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah onsite minggu depan dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. God bless you. Umumkan beberapa hal. Yang pertama, ya, kita di New Life Ballroom ini sudah minggu yang kedua dan saya minta untuk kedewasaan jemaat untuk kita datang lebih pagi, ya, 9.45. Kita bisa saat teduh dulu karena tema tahun depan dari gereja kita adalah presence, katakan presence, hadirat Tuhan. Dan orang-orang yang rindu dan haus akan hadirat Tuhan. Alkitab katakan ada yang berapa Daniel? 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang mengalami multiplikasi 100 kali lipat. Saya berdoa setiap jemaat mengalami multiplikasi 100 kali lipat. Amin. Kalau kita bisa antri dokter pagian, kalau kita bahkan bisa antri bonus payung buy one get one di mall pagian, apalagi untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Wow, it's amazing bagi orang-orang yang rindu seperti 5 gadis bijaksana yang selalu menanti-nantikan setiap minggu
nantikan goncangan kolam Bethesda di tempat ini. Karena sesuatu yang dahsyat terjadi ketika kita sujud di altarnya Tuhan. Amin. Lihat kanan kiri, tadi Felicia bilang salam sehati. Beberapa ada yang baru bingung salam sehati itu seperti apa. Salam sehati itu seperti ini. 5 orang katakan 945, gua tunggu eluh minggu depan. Ya aku tunggu kamu. I'll be waiting for you 9:45 starting from next week. Apalagi yang masih muda-muda ya, datang mulai lebih serius lagi dengan hadirat Tuhan ya. Haleluya. Dan jangan lupa tadi sudah diumumkan a live service kebaktian anak muda kita hari Sabtu di Panglima Sudirman. Bagi setiap Anda yang punya adik-adik, sahabat, teman yang SMP 1 sampai SMA 3. Siapa yang punya, angkat tangan yuk. Teman atau keponakan, kenalan, Anda connect-kan mereka di welcoming booth anak-anak alive. Yang alive katakan, wuh! Nah, ada mereka tersebar di tempat ini. Ikut kebaktian anak-anak muda. Dan mulai minggu depan, jangan lupa kita sudah 2 kali kebaktian. Jam 10 dan jam 4 sore. Yang percaya jiwa-jiwa dimenangkan lebih lagi. Tepuk tangan lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. Ada yang cocok jam 10, datang 9.45. Yang mau datang lagi, bawa jiwa jam 4. Datang 15.45, saya percaya jemaat ini jemaat yang dewasa, dikasihi Tuhan. Kita mau menangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan karena minggu depan sudah 2 kali kebaktian, jangan lupa bahwa 3 minggu lagi Pastor Denny sudah katakan kita akan KKR kesembuhan. Saya akan terus kasih tahu jemaat, terutama untuk jemaat terlebih dahulu. Kalau KKR kesembuhan datang lebih pagi. Ada banyak orang sakit yang jam 9 mereka sudah datang. Mereka yang mungkin datang dengan kursi roda, mereka datang dengan penyakit stroke dan sebagainya. Kita perlu juga banyak dokter-dokter. Tadi saya lihat ada beberapa dokter yang datang, yang 2 minggu ini datang, sahabat-sahabat saya. Ya, daftarkan diri Anda. Karena yang sembuh benar-benar dicek oleh dokter-dokter. Kita nggak ada kesaksian palsu. Kita nggak bayar orang untuk kesaksian palsu. No. Semuanya dicek oleh dokter-dokter yang profesional. Dan mereka akan benar-benar dilihat, diperhatikan satu persatu. Jadi semua yang dokter-dokter yang belum daftar, daftarkan diri Anda di welcoming booth. Ya, dan juga Anda yang punya kursi roda yang nggak dipakai, Anda juga boleh sumbangkan ke gereja. Ada banyak orang-orang yang butuh kursi roda. Dan banyak pengumumannya, sabar sedikit ya. Heart for the house, apa itu? Ya, come on Roy. Bagi Anda karena pembangunan ini masih terus berjalan. Saya percaya gereja ini bisa berdiri bukan karena taburan 2, 3 atau 5 orang saja. Tapi kita semua yang mau terlibat bagi kemuliaan nama Tuhan. Anda nanti pulang ada booth di belakang. Nanti mulai minggu-minggu depan akan ada akrilik yang besar. Apa itu nanti akan dijelaskan. Di akrilik itu nanti ada jumlah dari 50.000, 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada beberapa, pokoknya setiap orang yang berpartisipasi, Anda boleh tempel stikernya dengan sendirinya. Bagi Anda yang mau nabung 1 bulan dikumpulkan, Anda juga boleh taruh di akrilik di belakang. Jadi tidak dibatasi bagaimana caranya, yang penting hatinya. Anda bisa dapatkan amplop di belakang, Anda bisa isi, Anda bisa masukkan dan doakan. Dan mari kita sama-sama berdoa. Untuk New Life Ballroom kita setiap minggu jangan capek-capek untuk kita arahkan kedua tangan. Dinyalakan lighting yang sebelah sana. Karena 5-6 bulan ke depan tempat ini semua sampai kids akan selesai. Secara profetik ya, nanti panggung kita yang utama yang di sebelah kanan saya, sebelah kiri Anda ini. Ada beberapa yang baru, setiap minggu akan terus diumumkan karena tiap minggu akan ada banyak orang-orang baru yang masih belum tahu bahwa ini panggung sementara, ini nanti panggung aslinya. Yuk semua jemaat menghadap ke kiri saya, kita sama-sama arahkan kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Arahkan kedua tangan kita, haleluya. Yang bisa berbahasa roh sejenak saat ini. Hirabashinanana yarabo. Kami sungguh-sungguh melihat Surabaya menjadi kota pujian. Surabaya menjadi tempat kebangunan rohani. Dengan kapasitas kursi yang nanti jauh lebih banyak dari ini, kami percaya Tuhan. Bukan hanya yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Tetapi mereka yang sakit hatinya, mereka yang punya gap. Seperti khotbah Pastor Dennis, mind the gap. Tidak akan ada gap lagi di gereja ini. Kami akan membawa orang-orang itu untuk menyeberang jembatan itu.
untuk bertemu dengan hadirat Tuhan. Kami berdoa untuk setiap proses pembangunan. Raging yang akan dipasang di atas sana. 3 LED yang akan dipasang. Dan di belakang sana teman-teman akan ada ruang pastoral. Ada makeup room, ada performing arts room. Semua ruang volunteer sampai ruang multimedia. Semuanya dibangun, diselesaikan sampai kids, sampai belakang sana Tuhan. Benar-benar diurapi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Lihat ke sini dulu. Kalau Anda pulang nanti ke toilet. Saking semangatnya ini ya. Anda lihat nanti ada banner-banner yang masih dipasang sampai ujung sana. Jadi area gereja kita sebenarnya sampai ujung sana. Kita berdoa tahun depan kita grand opening sama-sama. Seperti khotbah tadi, believe for the best. Siapa yang percaya yang dahsyat terjadi. Sekali lagi tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. Angkat kedua tanganmu, katakan terima kasih. Sebelum pulang kita bersyukur dulu, katakan Yesus. Amin. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Angkat kedua tangan kita. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Lebih tinggi lagi. Oh, thank you Jesus. Lihatlah tangan-tangan jemaat-Mu Tuhan. Tangan-tangan yang mau melayani-Mu. Tangan-tangan yang mau jadi berkat. Thank you Jesus. Diberkatilah keluarga-Mu. Perlindungan Tuhan nyata atas hidupmu. Diberkati segala sesuatu dalam hidupmu. Forever I will praise Sekali lagi. your name. Oh, thank you Jesus. Katakan thank you Jesus. Bersyukur. Thank you Jesus. Karena anugerah-Mu that I could live today. Forever I will praise your name. Sekali lagi sama-sama katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kirabashe karadarabarabashe. Urapi jemaat-Mu Tuhan. Urapi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Karena anugerah-Mu buat hidupku. Dengan yakin katakan, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Mujizat terjadi. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. 1 menit buat Tuhan teman. Yang semangat, terima mujizat. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Haleluya. 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 Angkat kedua tanganmu jemaat Tuhan. Today go home with expectation. Today go home with expectation. Pulang dengan pengharapan, ekspektasi. In your relationship with your spouse Di dalam hubungan rumah tanggamu and your relationship with God. dan di dalam hubunganmu dengan Tuhan. Church, are you ready to receive blessing? Anda siap terima berkat Tuhan? Let's raise our hands together to heaven. Angkat kedua tanganmu lebih tinggi lagi. I pray the Lord will bless you and keep you. Aku berdoa supaya Tuhan selalu menjagamu dan melindungimu. Turn his face towards you and be gracious to you. Dan wajahnya selalu menyinari engkau. And give you his shalom, his peace. Dan selalu memberikan shalom, damai sejahtera atas hidupmu. His presence with you for today and forevermore. Hadirat Tuhan selalu ada dalam hidupmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. In Jesus' mighty name we Di pray. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. And if you believe it, Yang percaya sama-sama katakan. Amen. Haleluya. See you next week.